Oke. Sekarang mulai hari ini kita bakal panggil Vidianti Febrina sebagai Vidi. Nggak ada lagi namanya Pipin. Jadi Pipin itu khusus teman-teman sekolah ya. Cuma teman-teman sekolah yang tahu. Berarti orang-orang di kantor lu nggak ada yang tahu ya nama Pipin. Vidianti Febrina saat ini bekerja di L'Oreal. Asik. Ini dia, ini posisi lu sebagai Revenue Growth Management gitu? Atau gimana? Iya betul, itu posisi salah satu divisi di L'Oreal, Revenue Growth Management. Oke. Sekarang kita lihat dulu nih background-nya Vidi. Dia apa sih sebenarnya? Oke. Jadi Vidianti Febrina ini adalah lulusan Teknik Geologi tahun 2019. Tahun 2011, angkatan tahun 2019. Dia kuliahnya bareng gua jadi. Nah, makanya ini kita teman sekolah. Sekarang dia lagi mengambil MBA di ITB juga. Hopefully lulus tahun 2021 ya. Nah, dulu waktu Vidi lulus dari ITB yang S1 tahun 2015, dia langsung memulai karir sebagai manajemen trainee, ya nggak? MT kan? Manajemen trainee, betul. Langsung masuk industri FMCG ya? Langsung terjun. Oke. Perusahaan pertamanya di Campbell Arnold selama 1 tahun 5 bulan. Nah, setelah itu pindah perusahaan, berarti udah pernah pindah 2 kali kan? Satu ke Mondelez, satu ke L'Oreal. Vidi ini punya karir yang cukup menarik buat gua. Kenapa? Karena debut karirnya pertama itu, dia langsung terjun ke industri yang benar-benar berbeda dari background pendidikan S1-nya dulu, gitu. Nah, alasannya kenapa nih yang mau kita ulik nih di sini nih, mau kita interogasi nih. Nah, gue pengen nanya dulu nih, kenapa sih lu terjun ke dunia ini gitu? Ini mungkin dialami oleh sebagian besar mahasiswa-mahasiswa yang lulus di tahun sekitar 2014, 2015, 2016. Itu kan harga minyak itu lagi jatuh banget. Iya. Nah, itu impact-nya sebenarnya nggak cuma untuk karyawan yang lagi bekerja di situ. Banyak layoff, terus produksi banyak yang di-stop, terus itu impact juga kan sama kita fresh graduate, jadi nyari kerjaan susah banget. Gitu. Nah, itu berpikiran daripada nunggu-nunggu, misalkan kayak setahun, 2 tahun nunggu sampai harga minyaknya naik lagi, terus open recruitment, itu kan menurut gue kayak udah wasting time gitu. Dalam setahun tuh sebenarnya banyak yang bisa lu kerjain. Ya udah, akhirnya gue mikir gue kayaknya harus terjun ke industri yang stabil. Stabil di sini gue tuh sempat ngeliat-liat industri yang stabil, terus emang dibutuhin banyak orang, dan industri ini nggak bakal decline nih gitu. Nah, salah satunya yang gue tengok dan cukup menarik itu adalah si FMCG ini, pas mungkin consumer goods. Jadi gue mulai cari info gimana cara masuknya, dan rata-rata kalau misalkan orang mau sukses berkarir, apalagi kayak gue yang emang lulusan teknik geologi tiba-tiba jomplang ke FMCG, itu tuh harus jump in-nya melalui sesuatu yang baik juga, which is adalah si program manajemen training ini. Gitu. Jadi gue sempat cari-cari beberapa program manajemen training dan nyebutnya di Arnold ini gitu. Nah, gue jadi pengen tahu, soalnya gue belum familiar banget nih. Dan mungkin teman-teman di luar sana juga ada yang mungkin belum familiar dan masih bingung sebenarnya industri FMCG itu seluas apa sih gitu kan. Kayak bisa nggak lo jelasin secara garis besar industri FMCG itu sebenarnya kayak melingkupi apa aja sih gitu. FMCG itu kan kebanyakan pas moving gitu, ya. Jadi intinya adalah barang-barang yang emang siklus perputaran terjual belinya tuh cepat gitu. Dan rata-rata dibeli sama konsumennya juga dalam jangka waktu yang cepat. Jadi kalau gampangnya sih bayanginnya adalah barang-barang yang ada di supermarket, minimarket. Nah, itu barang-barang consumer goods yang emang dijual beli setiap hari, siklus perputaran cepat. Misalkan kita butuhnya per bulan, akan kita beli terus selama sebulan secara rutin. Ada juga yang nyebutnya namanya CPG, Consumer Package Goods. Jadi adalah barang-barang yang dijual dalam bentuk kemasan ke konsumen. Nah, yang masuk FMCG itu apa aja sih? Banyak banget. Yang sehari-hari di rumah aja, makanan, minuman, terus alat-alat kecantikan, personal care, kayak shampoo, sabun, dan lain-lain. Terus
alat-alat rumah tangga, kayak misalkan sapu, pel, pembersih lantai, nah itu juga masuk ke consumer goods. Gitu. Oh, Jadi, oke. beli yang kita punya di rumah aja sehari-hari. Lu sampai sekarang ada perasaan nyesel nggak? Kayak misalnya lu merasa sia-sia kuliah 4 tahun, ilmunya nggak kepake. Atau sebenarnya ada juga nih ilmu dari S1 lu yang sebenarnya sekarang pun kepake gitu. Walaupun kayaknya nggak kepake, tapi jangan-jangan kepake juga gitu. Atau gimana? Sebenarnya kalau jujur ya, ilmu nggak ada sama sekali yang kepake. Cuma kan nggak mungkin Oke. dari teknik lumayan otaknya lumayan terasah untuk hitung-menghitung ya. Jadi kalau Hmm. menghitung-menghitung Pola lumayan cepet lah pikirnya gitu. ya udah Udah ter kalau dari ilmu terlatih ya. sama sekali nggak kepake. Tapi Hmm. sebenarnya yang sangat kepake di dunia kerja itu adalah organisasi, cara Hmm. berorganisasi. Dulu tuh pas gue lulus, kalau orang bilang lu harus berorganisasi nanti kepake lo di dunia kerja, itu sebenarnya gue agak nggak percaya dan kayak apa sih hubungannya organisasi sama dunia kerja gitu kan. Hmm. Ternyata emang beneran kepake banget gitu. Hmm. Jadi nggak menyesal dulu kuliah dan sekolah tuh rajin berorganisasi, karena di dunia kerja pun sebenarnya itu yang kepake di lain otak ya, sebenarnya di lain pengetahuan gitu. Cara berkomunikasi sama orang, cara persuade orang, cara berkomunikasi sama orang yang jauh lebih tua, jauh lebih muda. Hmm. Nah, itu sih sebenarnya benefit-benefit dari kuliah S1 walaupun ilmunya nggak pakai gitu. Tapi seandainya lu misalkan diberi kesempatan sekali lagi nih. Ini seandainya aja. Misalnya lu diberi kesempatan untuk memutarbalikkan waktu gitu. Kira-kira lu Hmm. lebih pingin merubah bidang studi lu dulu waktu S1 untuk mematchkan dengan kerjaan lu yang sekarang. Misalnya kayak tahu gitu, mending gua ngambil jurusan ini dulu kalau gua kerjanya ini. Atau lu lebih prefer untuk S1 lu bidang kuliah lu tetap nih, cuman lu mendingan gua ubah nih pekerjaannya yang dulu gitu, atau gimana? Kalau misalkan ada kesempatan berubah waktu sih, kayaknya gue prefer untuk tetap sih. Gue tidak merubah apapun. Oh, oke. Kenapa? Karena orang-orang yang pindah jurusan itu sebenarnya punya nilai plus dari HR juga sebenarnya. Nih Ah. anak misalkan lulusan teknik atau lulusan apalagi ya yang nggak nyambung sama FMC gitu, Mhm. FMIPA misalkan, Iya. mereka tuh punya nilai plus kalau misalkan anak ini ketika masuk ke dunia kerja itu tuh bisa beradaptasi dengan cepat gitu, dibandingkan orang yang emang misalkan dari S1 dia udah manajemen atau misalkan teknik industri itu terjun ke FMC, itu menurut gue lebih relate kan. Mhm. Itu sebenarnya nggak heran. Mhm. Cuman orang yang bisa beradaptasi dengan cepat itu sebenarnya punya nilai plus juga gitu. Nah, menarik nih, gue jadi pengen bahas soal rekrutmen dulu pas pengalaman lu ikut rekrutmen di industri FMCG ini di kantor lu yang pertama sebagai manajemen trainee kan. Itu gimana Betul. sih? Apa pas lu daftar itu step by step-nya apa aja tuh sampai lu keterima? Nah, kalau manajemen trainee itu step by step-nya lumayan panjang. Jadi waktu itu gue total programnya dari awal daftar sampai benar-benar Hmm. keterima itu sekitar 2 bulan. Jadi Hmm. pertama kali Oke. itu kalau di ITB kan ada tuh namanya Titian Karir ITB. Nah, itu kayak website supaya anak-anak yang baru lulus bisa apply pekerjaan apapun. Nah, gue waktu itu ngelihat ada lowongan nih manajemen trainee, coba di-apply. Sebenarnya selain dari company ini, company yang lain juga banyak sih yang gue apply dan gue jalanin prosesnya, cuma nggak lolos. Cuma Mhm. company yang satu ini, si Araf ini gue lolos. Jadi tahap pertamanya adalah tes tertulis. Tes Mhm. tertulisnya itu mostly psikotes ya, yang prosesnya panjang dan lama, capek lah Hmm. itulah. Wow. Nah, waktu itu pengumumannya adalah di siang hari itu juga. Jadi satu hari Hmm. itu ada 2 tahap. Yang pertama psikotes tertulis, yang kedua adalah FGD. Mhm. FGD tapi kelompoknya besar. Mhm. Jadi setelah selesai gue tes tertulis jam 11, itu jam 2 siang udah diumumin hasilnya lolos nih masuk ke tahap berikutnya. Sekitar jam 3 sampai jam 4 itu gue masuk FGD, itu sekitar 7 sampai 8 orang isinya. Mhm. Terus ada satu HR yang ngelempar satu topik, kita disuruh discuss, terus kita disuruh cari jalan keluarnya kayak gimana. Udah. Nah, Mhm. beberapa minggu kemudian itu ada pengumuman lagi untuk case study. Case Mhm. study-nya ini lokasinya langsung di head office-nya sendiri gitu. Jadi
ini mirip FGD tapi grupnya lebih kecil, cuma bertiga, dan udah benar-benar masuk ke case di industri itu. Which is waktu itu gue dapet case-nya itu adalah tentang distribution-nya di traditional market. Nah, itu menurut gue lumayan susah sih, karena untuk ukuran anak-anak yang baru lulus, tiba-tiba jreng dikasih case itu tuh, ini apa ya gitu. Jadi agak lumayan mikir, waktunya tuh lumayan panjang, sekitar 2 jam lebih, dari mulai pre-group, discuss, terus kasih solusi, abis itu ada presentasinya juga. Nah, itu lumayan panjang waktunya, dan itu tuh dihadiri sama beberapa director dari si company Arnold ini. Jadi, dari director supply chain, sales, marketing, itu mereka ada di situ semua untuk jadi juri si small FGD ini. Terus, beberapa minggu kemudian dikabarin lagi, lolos lagi nih masuk ke tahap interview. Interview yang pertama adalah interview HR dulu. Jadi, benar-benar general, dimulai dari S1-nya jurusan apa, terus ketika kuliah itu organisasi apa aja sih yang dijalanin. Nah, itu gue sempat diketawain juga sih, karena lu tuh lulus teknik geologi, lu ngapain apply posisi ini gitu kan. Aduh, rada ciut juga gitu kan. So, apa interview gue udah diketawain nih gitu. Cuma ya pede aja, nggak apa-apa kan. Apa namanya, panelisnya gitu. Betul, cuman dari interview HR ini, dia sebenarnya nggak tertarik sama kuliahnya, tapi tertarik dari organisasinya. Jadi itu interview sekitar 1 jam, itu 70% ngomongin tentang organisasi. Gitu. Jadi itulah kenapa pentingnya organisasi pas kuliah. Karena yang ditanyain adalah itu ketika pas baru masuk ke dunia kerja. Habis interview HR, beberapa minggu kemudian baru interview user, plus interview sama director. Gitu. Jadi di situ udah mulai diplotin nih, anak-anak ini kayaknya cocoknya masuknya ke divisi misalkan sales atau marketing atau research and development, itu udah dipetain. Nah, waktu itu gue masuknya ke divisi sales, jadi langsung sama sales manajernya. Baru beberapa minggu kemudian dikabarin lolos lagi, baru medical check up dan baru offering untuk masuk. Jadi totalnya sekitar 2 bulanan lah. Sekitar 2 bulanan. Gitu. Proses yang panjang ya. Tapi ketika lo daftar manajemen training itu emang requirement, kayak ada requirement background pendidikan gitu nggak? Atau general aja tuh, apapun juga boleh daftar? General sih. Biasanya kan kalau manajemen training itu mungkin ada beberapa yang ada requirement misalkan dari manajemen atau dari teknik industri. Cuman sebenarnya all welcome to apply gitu. Jadi ya udahlah, gue coba aja masukin. Gitu. Karena si program manajemen trainingnya ini mereka nggak buka untuk komersial aja, tapi juga untuk research and development ada, supply chain ada. Jadi luas cakupannya. Gitu. Selama lu di manajemen training itu, kegiatan trainingnya tuh ngapain aja? Nah, ini jadi program si manajemen trainingnya tuh sekitar 1 tahun, itu diputer per 3 bulan. Nah, karena gue udah dari awal emang udah diplot masuk ke divisi sales, itu gue diputarnya per area. Jadi misalkan pertama gue dapat area Depok, habis itu gue dapat area Bekasi, nanti diputar lagi ke area mana lagi, Jakarta Selatan gitu. Jadi per 3 bulan itu ada project yang harus di-solve, dan at the end dari 3 bulan itu kita harus present. Baru setelah present udah dinilai, kita move ke role berikutnya gitu. Jadi 1 tahun tuh ada 4 kali role lah gue dapat. Jadi pertama, misalkan gue sebagai sales supervisor di General Trade Channel. Jadi kalau di FMCG itu ada beberapa channel. Channel tuh maksudnya tempat menjual barang. Jadi ada yang traditional trade, itu kayak misalkan ke pasar-pasar, warung-warung, terus ada yang modern trade, itu kayak ke minimarket, supermarket. Nah, itu gue dapetnya pertama tuh bener-bener ke pelosok kayak ke warung-warung, pasar-pasar gitu. Terus di perputaran yang ketiga itu gue udah masuk ke namanya modern trade independent. Jadi semacam supermarket lokal yang cuma ada di area tertentu gitu. Kalau misalkan kalau di Bandung kayak Jogja, Borma, Hari-Hari, nah itu gue dapet di Jakarta. Terus keempat baru dipindahin ke head office gitu. Jadi proyeknya ada 4 lah dalam setahun tuh. Terus ada itu kan berarti lebih kayak praktek ya, lebih kayak terjun langsung praktek, latihan di lapangan langsung gitu kan. Betul. Ada kayak semacam kayak training yang berbentuk course gitu nggak dari perusahaan? Theoretical gitu, kelas gitu. Theoretical ada. Jadi
biasanya kalau untuk manajemen training itu mereka bikin beberapa kali training in course ya, benar-benar di ruangan gitu ya. Tapi itu benar-benar cuma si tim manajemen trainingnya doang. Gitu. Jadi waktu itu gue pernah dapet beberapa kali, 2-3 kali kalau nggak salah. Tapi itu trainingnya general banget sih. Gitu. Jadi once jadi pegawai juga nanti akan banyak training-training khusus juga untuk tiap-tiap divisi. Gitu. Oke. Setelah itu lu masuk jenjang apa? Nah, jadi setelah 1 tahun MT itu nanti ditempatin jadi karyawan tetap. Nah, itu juga berdasarkan penilaian dari tiap-tiap manajer sih. Ini anak cocoknya masuk ke divisi mana sih setelah diputar, apakah gue bagusnya handling traditional trade, modern trade, atau gue itu cocoknya di office. Jadi kalau sales yang di office tuh ada satu divisi namanya trade marketing. Jadi itu tuh konektor bikin sales sama marketing. Jadi kalau sales itu benar-benar jualan ke customer, marketing itu kan bikin konsep strategi gimana caranya barang itu bisa diterima sama masyarakat. Nah, itu tuh butuh konektor namanya trade marketing. Jadi dia membantu si barang-barang ini dijualin masuk ke customer, ke retailer. Jadi kayak misalkan ke minimarket, ke traditional market, itu cara masuknya gimana supaya nanti akhirnya barang itu bisa dijual ke consumer. Gitu. Nah, waktu itu gue ditempatinnya di posisi trade marketing ini. Gitu. Jadi lumayan tektok lah kerjaannya antara sales sama marketing. Jadi between konektor antara dua divisi. Waktu dulu lu di MT itu gimana cara lu untuk bisa ibaratnya tuh menyamakan skill set yang lu punya, ilmu yang lu punya tentang industri ini dengan orang-orang yang memang tadi kayak lu bilang kan ini lebih cocoknya kayak orang-orang yang background teknik industri gitu kan, atau manajemen gitu kan. Gimana cara lu bisa keep up dengan mereka? Gimana cara lu bisa beradaptasi dan belajar skill-skill yang memang diperluin untuk mengembangkan karir di perusahaan lo itu? Kunci nomor 1 adalah pede aja gitu. Walaupun awalnya gue sempat merasa agak minder, cuman kalau dilihat-lihat, kalau gue pikir kalau gue tetap minder, itu lama-lama orang-orang akan membuli gitu, kayak nih orang nggak pede nih, kayaknya nggak bisa keep up gitu. Ya udah pede aja. Pede itu dalam bentuk apa ya? Kalau misalkan ada problem, terus ditanya gimana solusinya, jangan malu untuk bersuara, memberikan pendapat. Walaupun pendapat lo itu salah, cuma orang tetap akan menghargai gitu, kayak nih orang at least ada kontribusinya lah memberikan pendapat. Gitu. Bersuara lah gitu, jangan diam aja. Walaupun kita sebenarnya nggak tahu ini salah atau benar. Yang kedua adalah banyak cari tahu gitu. Jadi misalkan walaupun waktu itu gue itu kerja di dunia snacking, cuman jangan menutup diri untuk lo harus tahu FMCG di industri lain, kayak misalkan personal care, atau misalkan alat-alat rumah tangga gitu. Jadi supaya bisa nambah ilmu pengetahuan juga gitu. Nah, itu yang mungkin bisa bantu untuk mengalahkan orang-orang yang emang udah dari S1 dia jurusannya itu. Pertama adalah pede aja, kedua harus banyak tahu juga. Nah, yang ketiga adalah harus banyak nanya juga. Nanya ini bukan berarti lu bodoh gitu ya, nanya mulu kayak pembantu baru ya, enggak juga. Tapi kalau dengan banyak nanya tuh orang pasti berpikir, nih orang berarti emang ngerti apa yang ditugasin sehingga dia bisa banyak pertanyaan gitu. Gitu sih, Sal. Yeah. Jadi kalau misalnya ada orang-orang nih yang kayak lu gitu, maksudnya dari background pendidikan katakanlah yang agak beda dari industri FMCG ini, kalau mau terjun di dunia FMCG juga, menurut lo emang bagusnya ikutan manajemen training dulu, apa ada jalur lain nih selain itu? Atau gini? Bagusnya memang manajemen trainee dulu sih, karena rata-rata manajemen trainee itu diputer, jadi dia nggak tetap di satu divisi aja, jadi mereka diputer ke beberapa divisi atau subdivisi sampai benar-benar dilihat potensinya, sebenarnya orang ini cocoknya di sini, sebenarnya orang ini cocoknya di sini gitu. Rather than kalau misalkan kita lulus S1 nge-apply satu posisi yang bukan manajemen trainee, misalkan jadi finance gitu, itu nyebrang sama S1, emang iya, cuman nggak enaknya kalau nggak manajemen trainee itu nggak dibekali dengan hal-hal basic dulu. Jadi bener-bener lu langsung terjun di situ tanpa tahu sebenarnya gue itu cocok nggak sih sebenarnya emang masuk ke finance, atau lu apply finance tapi kok ternyata emang ada potensi misalkan di marketing. Nah, itu yang nggak ketahuan gitu. Kalau nggak masuk manajemen trainee. Jadi
saran gue sih kalau misalkan emang dari S1 jurusannya sangat spesifik terus tiba-tiba pengen terjun ke FMCG itu lebih baik masuk ke manajemen trainee dulu. Supaya dibekali hal-hal basic dan supaya company ini juga mengerti oh orang ini beda jurusannya nih sama S1 berarti yang diperluin trainingnya apa-apa aja. Tapi MT Enaknya itu gitu sih. ini ya, MT itu khusus untuk fresh graduate doang ya? Cuma boleh fresh graduate. Ada batasan umur. Iya, biasanya ada batasan umurnya. Nggak Oh. harus fresh graduate, cuman ada batasan umurnya. Kayak Dulu berapa? misalkan batasan umurnya 27, 28 tahun gitu. Sekitar Karena 2 pas tahun. gue apply MT itu ada juga orang yang udah pernah kerja sebelumnya. Jadi misalkan dia pernah kerja sebelumnya jadi supply chain misalkan. Terus tiba-tiba dia ada MT, itu gue ada ketemu orang-orang kayak gitu dan gue tanya kenapa lu sebenarnya udah hitungannya profesional, kok lu tiba-tiba apply lagi nih manajemen trainee. Ternyata alasannya menurut mereka kayaknya gue nggak cocok di posisi gue yang sebelumnya. Gue pengen coba masuk manajemen trainee supaya diputer gitu kerjaannya. Jadi dia tahu sebenarnya dia tuh bisa cocoknya di nyoba-nyoba bidang lain apa. ya? Gitu. Saran gue untuk orang yang sama nih Mau kondisi kayak gue banting setir gitu. Iya, untuk orang-orang yang mau banting setir gimana? dari teknik mau ke FMCG, dari misalkan FMIPA mau ke FMCG. Nah itu tadi seperti yang gue bilang kuncinya adalah pede aja dulu gitu, jangan merasa minder sama kondisi diri sendiri atau sama orang yang emang udah di jurusan S1-nya itu terus dia pengen menekuni bidang kerjaan yang sama, itu jangan sampai minder. Terus yang kedua adalah mau belajar sih, mau belajar dari nol, terus terbuka aja gitu pikirannya. Karena kan ada orang yang merasa kayaknya menurut gue nggak kayak gitu deh, susah, pola pikir tertutup gitu tuh susah gitu, susah nerima pendapat orang lain. Terbuka aja sama orang ngasih lu pendapat apa, kasih masukan apa, itu terbuka aja. Terus yang paling penting adalah cari koneksi sebanyak-banyaknya gitu, karena dunia FMCG itu kan luas gitu. Kalau misalkan lu cuma punya temen misalkan lu sekarang kerja di personal care, teman-teman lu isinya personal care doang, itu kayaknya agak kurang seru gitu. Jadi coba lu cari teman-teman di FMCG, di industri lain, misalkan di beauty care products, atau misalkan lu coba cari ke consumer goods yang marketnya agak lebih kecil, kayak misalkan barang-barang luxury, parfum luxury. Terus coba lu cari juga teman di dunia FMCG yang beda, kayak misalkan di rokok, terus susu. Nah itu kan pasti perspektifnya beda-beda. Jadi ya nambah ilmu aja gitu. Mantap. Gitu sih.